Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya dalam Jurnal Berita. Saya Siti Nur Iana dari mahasiswa Unmul Kebumen akan melaporkan tentang pendidikan di desa terpencil. Seperti yang kita lihat, sekarang saya sudah berada di salah satu taman kanak-kanak yang terletak di desa terpencil, tepatnya di desa Gunung Sari, Kecamatan Karanggayan, Kabupaten Kebumen, di mana taman kanak-kanak ini merupakan taman kanak-kanak yang masih sangat sederhana, bahkan dengan fasilitas yang seadanya. TPA ini setara dengan TK. Yang menjadi pembeda adalah TK di bawah naungan dinas, sedangkan TPA lebih kepada kelola kekeluargaan. TPA ini lebih banyak pembelajaran di bidang agama seperti menghafal doa-doa setiap hari. Hal ini bertujuan agar anak-anak terbiasa melakukan doa terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Di TPA ini setiap hari Jumat, anak-anak juga tidak menggunakan seragam tetapi menggunakan baju muslim serta melakukan pembelajaran seperti praktek sholat, baca Iqra, belajar menulis huruf hijaiyah. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pendidik di TPA Al-Iman. Permisi, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sekar. Sekarang Ibu sudah mengajar di sini selama berapa tahun? Saya mengajar di sini baru merintis 2 tahun ini, dari tahun 2020 sampai sekarang 2021. Jadi TPA ini udah didirikan sejak tahun 2020. Berarti baru 2 tahun ya? Baru mau 2 tahun ini. Kalau terkait dengan fasilitas, menurut Ibu bagaimana dengan fasilitas di TPA Al-Iman ini? Kalau untuk fasilitas sendiri itu ya jujur ya, untuk perintisan di TPA hampir mau 2 tahun ini kita belum punya apa-apa ya. Untuk sarbel kita sudah ada sarbel, itu sarbel untuk setiap hari untuk belajar anak-anak. Kalau untuk fasilitas di dalam kelas adanya itu hanya kemeja sama papan tulis ya, ada papan tulis juga. Kami juga punya speaker untuk senam setiap hari Rabu ya, Jadi Rabu kita. Jadi TPA ini juga ada senam? Ada senam untuk anak-anak. Jadi kita samakan dengan senam-senam yang di TK lain gitu. Jadi kita fasilitas sederhana, memang kita juga belum ada fasilitas untuk permainan ya untuk anak-anak itu. Ketika istirahat kita memang belum ada, tapi insya Allah nanti di tahun yang akan datang kita pasti akan usahakan itu. Namun memang namanya anak itu kan cenderung ke bermain ya, lebih ke bermain. Oke, kalau tentang fasilitas tadi memang kurang memadai ya Bu. Terus bagaimana cara Ibu agar dengan fasilitas yang seadanya tadi pembelajaran bisa berjalan dengan efektif? Dengan adanya alat yang sederhana, dengan adanya fasilitas yang sederhana, adanya hanya majalah ya, majalah, buku, terus ada pewarna juga kami sudah siapkan seperti itu ya. Kami mengajar itu sesuai dengan tema. Jadi misalkan bulan ini tema kita adalah binatang, maka yang kita bahas dalam waktu 1 bulan itu adalah tentang binatang. Binatang itu ciptaannya siapa, terus binatang itu hidupnya yang di air itu apa saja, yang hidupnya di daratan itu binatang apa saja, binatang yang bertelur dan beranak itu apa saja, seperti itu. Jadi kita mengajarnya itu sesuai dengan tema yang ada. Terus misalkan temanya tanaman, kita pun mengajarkan mereka untuk ayo kita ke sawah kayak gitu. Di sini kan lingkungannya kan dekat dengan sawah, ayo kita ke sawah, kita melihat di sawah itu ada apa saja, apa yang mereka lihat di sawah, seperti itu. Jadi kita kayak mengenalkan juga tentang lingkungan kepada mereka seperti itu. Jadi kita mengajar memang tidak ada alat yang peraga untuk saat ini ya, memang belum ada alat peraga untuk mengajar yang lebih menarik kepada anak, tetapi kita memaksimalkan majalah itu di setiap per tema itu kita maksimalkan, dari tema lingkungan, dari tema binatang, dari tema diri sendiri, keluargaku, itu kita benar-benar ulas semua kayak gitu. Kita benar-benar pelajari semuanya itu sampai habis dalam waktu 1 bulan, per bulan. Oke, untuk yang terakhir ya Bu,
Bagaimana harapan Ibu ke depannya untuk Taman Pendidikan Anak-anak ini? Harapan saya sangat banyak sebenarnya ya harapannya ya. Tapi ya intinya berharap supaya tetap bertahan, karena mengajar adalah sebuah perjuangan ya. Mengajar anak-anak itu merupakan suatu tantangan yang sangat luar biasa. Mengajar anak-anak itu apa ya, berbeda lah dari mungkin mengajar anak-anak di bawah usia-usia yang seperti ini, itu beda dengan mengajar anak-anak SD, SMP ataupun SMA ya. Mereka itu tidak bisa ditegur dengan bahasa yang belum mereka paham. Kita menegur juga harus dengan cara yang halus ya, dengan cara yang mas misalkan jangan mainan itu atau seperti apa kayak gitu. Jadi kita juga kadang-kadang serba bingung untuk mengajar anak-anak. Tapi kalau kita memang niatnya untuk mengajar dengan hati yang ikhlas, dengan rasa memang kita menyayangi anak-anak, itu pasti ilmu yang kita berikan sama mereka pun itu pasti akan masuk seperti itu. Karena kita mengajar dengan hati ya, dengan hati betul-betul tidak memilih ini anak ini pintar, ini anak ini belum bisa, kayak gitu kita bedakan, tidak, kita samakan kayak gitu, kita samakan, kita betul-betul berusaha adil untuk mengajar anak-anak. Jadi kedepannya juga berharap untuk saya pribadi mengajar di sini tetap bisa bertahan. Terus ya harapannya semoga nantinya ya pemerintah itu akan tahu seperti itu ya, bahwa di desa terpencil ini, di desa Gunung Sari, Silampeng khususnya terpencil ini, bisa diketahui oleh pemerintah bahwa di sini banyak pejuang-pejuang yang ikhlas seperti itu ya, untuk kedepannya bisa disorotlah kalau lihat di sini ada pendidikan yang betul memang ingin memajukan anak-anak bangsa. Kedepannya kami berharap semoga lebih baik lagi, ada perhatian khusus juga dari pemerintah. Kami juga berharap anak-anak beda dari yang lain, lebih untuk karakter juga lebih baik dari yang lain seperti itu. Kami harapannya adalah yang baik-baik untuk semuanya seperti itu. Ya, oke. Kita aminkan ya Bu, harapan Ibu semoga bisa tercapai untuk kedepannya dan menjadikan TPA Al-Iman ini lebih baik untuk kedepannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, itu tadi seputar TPA Al-Iman. Namun dengan keadaan yang seperti itu, siswa tetap antusias dalam melakukan pembelajaran dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Jadi saya pamit undur diri dan sampai jumpa.